Di dalam kitab-kitab tafsir memang disyaratkan bahwa layalin ashr itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam hadis yang lain, innal ashrah ashrul adha. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan yang 10 itu adalah 10 di bulan Al-Adha. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal watr yaum Arafah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan watar yang ganjil di situ adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Wasyaf'u yaumun nahr. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang genap itu adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman wal Islam, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahmatullah, hari ini kita berada di bagian hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang mulia, yaitu di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana keagungan ini sudah disampaikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulhijjah sendiri merupakan bagian dari bulan haram, bulan mulia. Terkhusus bulan Dzulhijjah ini juga ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin nashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ammal fajru fa ma'rufun wa huwa as-subh. Adapun fajar maknanya secara umum sudah diketahui, yaitu as-subh, pagi. Adapun yang dimaksudkan dengan fajr di dalam ayat ini, beliau mengutip dari pendapat Ali bin Abbas, wa Mujahid, wa Ikrimah, wa Suddi, wa an Masruq, dan juga Muhammad bin Ka'ab, al-murad bihi fajru yaumin nahr, bahwa yang dimaksudkan dengan fajar di dalam ayat ini secara khusus itu adalah fajru yaumin nahri,
fajar pada hari nahar, yaitu pada hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, fajru yaumin nahar, yang mengisyaratkan tentang keagungan yang ada di dalam waktu itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka kata para mufassir, maknanya agar kita memperhatikan tentang hal tersebut, karena di dalamnya ada hal yang sangat istimewa yang perlu kemudian menjadi perhatian bagi kita. Walayalin nashr, dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini maksudnya apa? Wa huwa al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan layal, malam-malam? Karena seperti yang pernah saya sampaikan, dalam perhitungan Hijriah, hari itu dimulai setelah terbenamnya matahari. Makanya di dalam Al-Quran kita akan dapatkan lailan wa naharan, malam dan siang. Kalau kita yang biasa menggunakan penanggalan Masehi, penyebutannya itu siang dan malam, kan? Karena kemudian biasanya dimulai dari siang malam. Tapi di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan lailan wa naharan, malam dan siang. Karena permulaan hari di dalam penanggalan Hijriah itu dimulai setelah terbenamnya matahari, mulai waktu maghrib, itu mulai tanggal baru. Jadi lailan wa naharan, sehingga ketika disebutkan di dalam ayat ini walayalin nashr, malam-malam yang 10, itu mencakup maknanya adalah hari itu, mulai dari maghrib sampai ke keesokan harinya. Dan makna layalin nashr di situ adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang keagungan dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Kata para sahabat, walal jihad fi sabilillah, lebih utama lagi daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Iya, kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih utama amal solih di dalam hari-hari ini dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang dia keluar dalam rangka jihad fi sabilillah dengan membawa dirinya dan membawa hartanya, kemudian tidak ada yang kembali, dirinya dan hartanya tidak kembali, dalam artian dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih kembali membawa jiwanya, membawa ghanimah, maka amal solih yang ada di hari-hari ini, isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu masih lebih utama. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu tentang layalin nashr. Di dalam kitab-kitab tafsir memang disyaratkan bahwa layalin nashr itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam hadis yang lain, innal ashrah ashrul adha
Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan yang 10 itu adalah 10 di bulan Al-Adha. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal watr yaum Arafah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan watr yang ganjil di situ adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wasyaf'u yaumun nahr. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang genap itu adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kata para ulama, apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Fajr ini, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, wal fajri, demi fajar, yang maknanya secara khusus itu adalah fajru yaumin nahr, fajar pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian walayalin nashr, 10 hari yang diisyaratkan, 10 malam-malam yang 10, yang maknanya adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Demikian juga sumpah Allah Subhanahu wa taala wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu adalah hari yang ke-10, dan yang ganjil itu adalah hari yang ke-9. Maka kata para ulama, ini mengisyaratkan betapa memang adanya keagungan yang ada di hari-hari ini. Bulan Dzulhijjah secara umum memang adalah bagian dari bulan-bulan haram ya. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Bulan haram itu kan ada 4. Salah satu mutawaliyah, ada yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Ini kita ada di bulan mulia, dan secara khusus Dzulhijjah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang agung. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan syahrani la yanqusani, ada 2 bulan yang pahalanya itu tidak akan berkurang, yaitu merupakan syahru aidin, bulan yang ada kaitannya dengan hari raya. Yang pertama adalah Ramadan, dan yang kedua adalah Dzulhijjah, bulan Ramadan yang kemudian diakhiri dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya kita merayakan hari raya Idul Adha, 2 hari raya agung yang dimiliki oleh umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemudian di dalam ayat ini dan juga Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya amal solih yang ada di hari-hari ini adalah amal utama yang harus kita perbanyak. Kalau begitu, apa saja amal yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini? Yang utama tentu saja adalah melaksanakan umroh dan haji, karena memang ini berkaitan dengan bulan haji. Maka bersyukurlah bagi saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dipanggil untuk melaksanakan ibadah yang utama ini, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya al-umratu ilal umrah, bahwa satu umrah ke umrah berikutnya itu kafaratun lima bainahuma, itu akan menjadi kafarah, penebus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu hadis yang terkenal bahwasanya haji yang mabrur, yang setelah dia kembali perilaku-perilaku baiknya itu terpancar dari hasil ibadah hajinya, itu tidak ada balasan kecuali surga.
Itu bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bertemu dengan bulan Dzulhijjah dan bisa menunaikan ibadah yang paling utama yang ada di bulan Dzulhijjah, umrah dan juga laksanakan ibadah haji. Nah, bagi kita yang ada di tanah air yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan dua ibadah yang sangat mulia ini, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu adalah berpuasa di hari-hari yang 10 ini, di hari-hari utama ini. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Hafsah, biasa berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Makanya biasanya kemudian bulan Muharram itu oleh kita disebut dengan bulan Syura, ya, karena Asyura ini tanggal 10 dari bulan Muharram, bulan Syura itu kalau kata orang Madura. Wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa salasata ayyamin minasyahri, dan 3 hari di setiap bulan, yaitu tanggal 11, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Nah, di antara sahabat ada yang banyak mempraktekkan tentang puasa ini. Jadi dianjurkan berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sahabat yang biasa mempraktekkan 9 hari di awal Dzulhijjah misalnya adalah Abdullah bin Umar. Beliau biasa puasa di 9 hari ini. Dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin. Terutama yang paling sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah shaum yaumi Arafah, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan shiyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Jadi puasa hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, as-sanatil lati qablah, jadi setahun sebelumnya, wallati ba'dah, dan setahun sesudahnya. Jadi menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Satu karunia yang sangat berharga. Puasanya 1 hari, akan tetapi pahalanya sangat besar, menghapuskan dosa selama 2 tahun. Tapi karena tidak kelihatannya pahala seperti itu, ya tetap saja ada di antara umat Islam yang lebih memilih makan-makan di hari itu dibandingkan puasa. Karena makan itu kelihatan kenyangnya, sementara puasa lapar dan pahalanya tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi bagi kita yang meyakini apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka waktu yang berharga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sangat kita eman kalau kemudian melewatkannya. Ini yang kedua. Jadi berpuasa di hari-hari tersebut, di hari-hari 10 hari awal. Kalau tanggal 10-nya dianjurkan sebelum menunaikan sholat Id. Jadi mulai dari kita subuh fajru yaumin nahar, kita berpuasa sampai selesai sholat Id. Itu yang dianjurkan di hari yang ke-10, bukan kemudian sampai
sampai maghrib ya, tidak, karena tidak diperbolehkan di 2 hari Id ini kita untuk berpuasa secara penuh. Merupakan bagian dari hari raya di mana kita dianjurkan, diperintahkan, bukan hanya dianjurkan, diperintahkan untuk berbuka, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian karena di hari-hari ini merupakan hari-hari yang mulia, kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, maka di samping amal yang mulia, kita diperintahkan untuk menjauhi yang namanya kebalikan dari amal, yaitu dosa. Karena ketika satu waktu itu diberikan kemuliaan, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, perbuatan yang tidak baik di dalamnya itu juga sama, dia akan dilipat gandakan juga. Maka di hari-hari yang mulia kita diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal sholih. Dan ternyata kemudian ada yang melakukan perbuatan maksiat, maka perbuatan maksiat di hari-hari yang agung ini sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sama dengan Makkatul Mukarramah, di mana di situ merupakan tempat yang sangat mulia. Dosa yang dilakukan di tanah haram itu berbeda dengan perbuatan maksiat yang dilakukan di luar tanah haram. Makanya ada di sebagian sahabat Rasulullah SAW yang tidak ingin untuk berdiam di tanah haram karena takut dia melakukan satu perbuatan maksiat. Sehingga ada riwayat, saya kurang tahu, ada seorang sahabat yang rumah depannya itu adalah masuk dari tanah haram, tapi bagian belakangnya itu sudah di luar tanah haram. Jadi pada saat dia mau beribadah ya di depan itu, tapi saat bertengkar dengan istrinya di bagian belakang, supaya tidak termasuk bagian tanah haram. Dan Umar itu juga menyatakan, berbuat maksiat satu kali di tanah haram itu lebih sangat saya takuti dibandingkan 1000 perbuatan maksiat di luar tanah haram, karena keagungan tempat ini. Nah, 10 hari di awal Dzulhijjah itu juga bagian dari waktu-waktu mulia di mana kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan sholih, amal sholih. Kalau ternyata melakukan perbuatan maksiat, maka ini adalah sesuatu yang agung juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan dengan itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan, innallaha yughar wa ghiratullah ayatiya almar'u ma haramallahu anhu. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala ada seorang hamba melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari yang mulia ini, diperintahkan, dijanjikan pahala yang berlipat, ini kok malah berbuat maksiat itu. Harusnya dia mempergunakan waktu yang mulianya dengan sebaik-baiknya, malah digunakan untuk hal yang sebaliknya. Kemudian yang keempat, amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir dan zikir, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka itu banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Nah, para mufassir menyatakan bahwa makna dari ayyamun ma'lumat fi ayyamin ma'lumat di situ adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi makna dari ayyam ma'lumat yang di dalamnya kita diperintahkan untuk banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah.
Maka kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, ma min ayyamin a'zam indallah wala habbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Redaksi awalnya mirip dengan riwayat yang lainnya. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga amal solih yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Fa'aksiru, maka kemudian perbanyaklah di hari-hari yang 10 ini minat tahlil, memperbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, wat takbir, takbir yaitu Allahu Akbar, wat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Yang ini juga ada kaitan dengan apa yang biasanya kita baca pada saat hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi memperbanyak tahlil, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan juga tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan ini, yaitu ayyamul ashr, hari-hari yang 10. Amal soleh yang lainnya tentu saja banyak, seperti hanya memperbanyak qiraatul Quran, kemudian sedekah, infak, dan juga zikir-zikir ma'thurat sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Kemudian tentu saja adalah berkurban pada hari raya kurban, karena ini merupakan satu ibadah yang memang dianjurkan, terutama bagi kita yang ada di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji, di mana Rasulullah SAW itu mengisyaratkan, mangkana lahu mal, siapa yang mempunyai harta keluasan rezeki, falam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Kita ini diperintahkan hanya mengeluarkan sebagian dari harta, yang itu tujuannya adalah salah satunya untuk menghilangkan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, terhadap dunia. Alhamdulillah kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak seperti halnya Nabiullah Ibrahim. Kita hanya diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban, yang artinya kalau dibandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, maka ini sangat jauh, sesuatu yang sangat-sangat dicintai, akan tapi Nabiullah Ibrahim melaksanakannya karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah, kita hanya diperintahkan untuk menyisihkan sebagian dari harta kita, yang itu sesungguhnya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang berkurban juga ada ketentuan, itu di mana Rasulullah SAW menyatakan, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika salah seorang kalian di antara kalian itu sudah melihat hilal di bulan Dzulhijjah, sudah masuk di awal Dzulhijjah, kemudian dia mempunyai niat yang sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah kurban ini, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Ada perdebatan ini, sya'rihi wa adfarihi, hinya itu kembali ke mana? Kembali kepada orang yang mau berkurban atau kepada hewan kurbannya.
Namun kalau kemudian kita ambil perbandingan dengan redaksi yang di situ juga berbicara tentang kurban, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur dulu rambut kamu sebelum binatang sembelihan itu sampai kepada tempat penyembelihan. Maka para ulama lebih kemudian merojihkan pendapat bahwa yang dimaksudkan dengan hi di situ rojihnya, domirnya, kembalinya adalah kembali kepada pemiliknya, yaitu yang mau berkurban. Sebagaimana di dalam ayat ini, jangan kamu potong rambut kamu dulu, bukan rambut dari binatang kurbannya. Wala tahliqu ru'usakum. Kalau di sini jelas itu kepada orangnya. Kalau di dalam hadis itu kan pertanyaannya, hi-nya itu kembali kemana? Kepada yang berkurban atau kepada hewan kurbannya. Tapi di dalam ayat ini, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, itu jelas kembali kepada orang yang hendak melaksanakan hadyu. Hadirin jamaah rahmatullah, dan amal yang terakhir yang utama yang ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan sholat Id dan mendengarkan khutbah yang ada di dalam, termasuk yaitu melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah, takbir. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana keagungan dari bulan Dzulhijjah ini. Kalau pada hari raya Idul Fitri itu kan hanya 1 hari takbirnya itu yang dianjurkan. Tapi di hari-hari Ayyamul Adha ini bahkan sebagian sahabat sudah melafadzkan takbir mutlak itu sejak awal dari bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Ibnu Umar itu sering ke pasar kemudian juga melafadzkan takbir ini. Namun juga dianjurkan, yang sangat dianjurkan adalah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr, dan juga pada Ayyamut Tasyrik kita masih diperintahkan juga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah, takbir, tahlil dan tahmid itu. Yang artinya memang di situ mengisyaratkan betapa keagungan yang ada di bulan Dzulhijjah ini, keutamaan yang ada di dalamnya, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal soleh. Artinya mari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bertemu dengan hari-hari yang mulia ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai amal-amal kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.